Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke guys, bersama kami di MEDDI Channel dalam SBMPTN UTBK Series. Oke, melanjutkan video yang sebelumnya, kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat bagian yang kedua. Jika kalian belum melihat video kita yang pertama mengenai persamaan kuadrat, silahkan kunjungi channel kita ya. Oke, di video yang kedua ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat baru. Ya, nanti kita akan bahas mengenai 4 soal yang pernah muncul di SBMPTN. Oke, mari kita mulai pembahasannya guys ya. Oke, kita lihat sedikit teorinya. Nah, menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, secara umum, ya, persamaan kuadrat yang memiliki akar alfa dan beta dapat kita tuliskan dengan persamaan x kuadrat dikurang alfa ditambah beta x ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Nah, secara umum, ya, jika kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan akar X1 dan X2, maka kita dapat menyusun persamaan kuadrat baru yang akarnya adalah alfa sama dengan X1 plus minus P dan beta sama dengan X2 plus minus P. Jadi di sini bisa dia tambah, bisa dia kurang guys ya. Nah, kalau dia tambah, maka persamaan yang di sini menjadi kurang. Tetapi pada saat di sini kurang, maka yang di sini adalah positif, ya. Dan tanda ini dan tanda ini sama. Kalau di sini positif, ini juga positif. Kalau ini negatif, ini juga negatif. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita membentuk persamaan kuadrat baru yang akarnya adalah PX1 dan PX2, maka persamaan yang bisa kita pergunakan adalah ini guys. Ya. Lalu jika kita membentuk persamaan kuadrat baru yang akarnya adalah 1/X1 dan 1/X2, artinya berkebalikan, maka kita bisa mempergunakan persamaan seperti ini guys. Oke, nah ini sedikit teori yang bisa kita pergunakan untuk menyelesaikan beberapa contoh berikutnya ya. Oke, nah contoh yang pertama kita mulai dari soal SBMPTN tahun 2014. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat dikurang X dikurang 3 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dan 2X1 ditambah 2X2 adalah berapa? Oke guys, nah kita lihat dulu di sini. Kita punya persamaan kuadrat adalah si X kuadrat dikurang X dikurang 3 sama dengan 0. Oke, nah di sini kita dapatkan A-nya adalah 1, B-nya adalah minus 1, dan C-nya adalah minus 3. Kan gitu. Nah, dia katakan akar-akarnya adalah X1 dan X2. Nah, di video sebelumnya guys, kita dapatkan operasi X1 ditambah dengan X2 sama dengan min B per A. Maka dari sini kita dapatkan min, B-nya adalah min 1, per A-nya adalah 1. Berarti X1 tambah X2 adalah 1. Ya, X1 dikali X2 kan sama dengan C per A. Berarti sama dengan C-nya adalah minus 3, ya, berarti per 1. Berarti sama apa? Min 3. Nah, berikutnya guys, kita mau mencari persamaan kuadrat yang akarnya, ya, yang akarnya adalah si alfa sama dengan ya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Dan betanya adalah si 2X1 ditambah 2X2. Oke, nah sekarang kita selesaikan dulu guys. Kita cari X1 kuadrat
ditambah X2 kuadrat ini boleh kita modifikasi bentuknya menjadi X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 kali X2. Oke, berarti sama dengan X1 tambah X2 tadi adalah 1, berarti 1 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2-nya adalah minus 3, maka hasilnya adalah 7. Ya, oke, sekarang kita cari si 2X1 ditambah dengan 2X2, oke. Kita keluarkan 2-nya, berarti jadi X1 ditambah dengan X2. Oke, maka kita dapatkan di sini 2 dikali X1 tambah X2-nya adalah 1, maka sama dengan 2. Nah, tadi kan secara umum, oke, persamaan kuadrat itu boleh kita tuliskan dengan X kuadrat dikurang alfa ditambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Berarti ini adalah alfanya dan ini adalah betanya. Oke, berarti kalau kita selesaikan dia, kita dapatkan adalah X kuadrat dikurang 7 ditambah 2X ditambah 7 dikali 2 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurang 9X, oke, ditambah dengan 7 kali 2, 14, sama dengan 0. Oke, maka kita dapatkan hasilnya adalah si C. Oke guys, bagaimana kira-kira? Cukup mudah ya? Oke, kita lihat sekarang soal yang kedua. Kembali soal SBMPTN tahun 2014 guys. Oke, di sini dia katakan jika M dan N adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jika M ditambah 2 dan N ditambah 2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah QX ditambah R sama dengan 0, maka nilai Q ditambah R sama dengan siapa? Oke guys, kita lihat di sini ya, ada persamaan kuadrat si AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dia katakan tadi ya, akarnya adalah M dan N. Oke, lalu berikutnya ada persamaan kuadrat si AX kuadrat ditambah QX ditambah R sama dengan 0 dengan akar-akarnya adalah si M ditambah 2 dengan N ditambah 2. Oke, kalau kalian ingat tadi persamaan kita di awal, ya, kalau dia di sini M ditambah 2, maka persamaan yang bisa kita pakai, ya, persamaan kuadrat yang bisa kita pakai adalah A yang dari sini ya. A buka kurung X, karena di sini tambah berarti jadi kurang. Oke, ini 2, ya, kuadrat, baru ditambah dengan B, ya, ini pun X dikurang 2, lalu ditambah C, sama dengan 0. Yuk kita jabarkan, ini A, X kuadrat dikurang 4X ditambah 4, oke, ditambah B, X dikurang 2, ditambah C sama dengan 0. Yuk kita kalikan ke dalam, AX kuadrat dikurang 4AX, ya, lalu ditambah dengan 4A, ditambah BX dikurang 2B, ditambah C sama dengan 0. Kalau kita gabungkan, AX kuadrat baru kita tambah dengan, oke, ini X berarti min 4A, lalu ditambah BX. Ditambah ini saya kurungkan 4A dikurang 2B ditambah C sama dengan 0. Nah, yang ini guys, ya, dia harus sama dengan yang ini. Nah, kan gitu. Maka kita dapatkan di sini AX kuadrat ditambah yang ini adalah QX, ya kan? Ditambah yang ini adalah R sama dengan 0, kan gitu. Maka yang diminta adalah Q ditambah dengan R sama dengan Q-nya adalah min 4A ditambah B, ditambah R-nya adalah 4A dikurang 2B ditambah C. Sama dengan min 4A ditambah 4A habis, B dikurang 2B menjadi min B ditambah C.
C. Atau kita tulis dengan C dikurang B. Maka jawaban kita adalah si C. Oke guys, bagaimana kira-kira? Masih cukup mudah ya. Oke, nah sekarang kita lihat untuk soal yang ketiga. Jika akar-akar 3x kuadrat ditambah AX dikurang 2 sama dengan 0, dan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 3B sama dengan 0, saling berkebalikan, maka B dikurang A sama dengan berapa? Oke, kita punya persamaan kuadrat, ya. 3x kuadrat ditambah AX dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita katakan saja akarnya adalah X1 dan akarnya adalah X2. Oke, lalu berikutnya ada persamaan kuadrat si 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 3b sama dengan 0. Kita katakan saja akarnya adalah siapa? Karena di sini dia katakan berkebalikan, maka akarnya adalah 1/x1 dengan 1/x2. Nah, kembali kalau kalian ingat dengan persamaan yang khusus di awal tadi, kita punya kalau dia berkebalikan adalah apa? Ya, ini kalau kita punya persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kalau dia berkebalikan, ya kan, itu kan jadi siapa? CX kuadrat ditambah BX ditambah A sama dengan 0. Nah, karena ini berkebalikan, maka ini kita roker. Berarti apa? Min 2X kuadrat ditambah AX, berapa? Ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan negatif, berarti 2X kuadrat dikurang AX dikurang 3 sama dengan 0. Nah, yang ini, ya, persamaan yang ini harus sama dengan yang di sini. Ya, berarti 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 3B sama dengan 0. Maka kita dapatkan siapa? Berarti A-nya adalah minus 6 ya, karena min A sama dengan 6. Baru kita dapatkan 3B sama dengan min 3, berarti B-nya adalah minus 1 ya. Oke, kita selesaikan dia guys. Oke, yang diminta adalah B dikurang A, B-nya adalah min 1, dikurang A-nya adalah min 6. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 5. Oke guys, bagaimana kira-kira? Masih cukup mudah ya. Oke, berikutnya soal kita yang terakhir untuk soal yang keempat. Kembali ini soal SBMPTN tahun 2016 ya. Oke, misalkan dua persamaan kuadrat mempunyai satu akar yang sama, yaitu 2, dan akar-akar lainnya berkebalikan. Jika salah satu persamaan itu adalah X kuadrat dikurang AX ditambah 6 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat lainnya adalah siapa? Oke guys, seperti tadi kita tuliskan persamaan kuadratnya, kita misalkan saja ini yang pertama, X kuadrat dikurang AX ditambah 6 sama dengan 0. Nah, dia katakan akarnya adalah 2. Yang satu lagi kita sebut X1. Kan gitu. Lalu, ya, kita punya persamaan kuadrat lain. Katakan sajalah adalah si PX kuadrat ditambah QX ditambah R sama dengan 0. Nah, akarnya adalah, karena dia bilang 2 adalah milik keduanya, berarti ini 2, dan yang satu lagi adalah kebalikan, berarti kan 1/x1. Kan gitu. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Nah, ini kan sudah tahu akarnya. Ingat dari operasi tadi. Ya, di operasinya tadi apa? Berarti 2 ditambah X1 sama dengan min B per A. Berarti kan B-nya itu kan min A ya. Berarti kan jadi A. Kan gitu. Lalu berikutnya 2 dikali X1 sama dengan C per A. C per 1. Berarti apa? 6 ya. Oke, maka kita dapatkan dari sini X1-nya sama dengan apa? 3. Nah, karena kita sudah dapatkan X1-nya sama dengan 3, maka ini bisa kita ganti dengan siapa? 1/3. Yuk, kita selesaikanlah dia.
Oke, sekarang kita selesaikan seperti tadi. Ya, berarti ini kan kalau kita buat ini kan akar-akarnya. Berarti X kuadrat dikurang. Oke, berarti apa? 2 ditambah 1/3X. Oke, lalu ditambah dengan kalikan. 2 kali 1/3 sama dengan 0. Yang rumus persamaan tadi ya. Oke, maka ini jadi X kuadrat dikurang, kalau kita jumlahkan berapa? 2 tambah 1/3, 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. Berarti 7/3X ditambah 2 kali 1/3, berarti kan 2/3 sama dengan 0. Oke, semuanya kalikan dengan 3, berarti 3X kuadrat dikurang 7X ditambah 2 sama dengan 0. Maka pada saat kita lihat jawabannya adalah si B. Oke guys, bagaimana kira-kira? Seharusnya tidak selalu sulit lah ya untuk menyelesaikan soal persamaan kuadrat yang berhubungan dengan bagaimana membentuk persamaan kuadrat baru atau bagaimana menyelesaikan hubungan dari dua persamaan kuadrat. Oke guys, nah ini mungkin pembahasan kita 4 soal ya untuk video pembahasan persamaan kuadrat sesi yang kedua. Oke guys, Benjamin Franklin pernah mengatakan, Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak menunggu. Oke guys, silakan diulang-ulang kembali agar pemahaman kalian semakin kuat ya. Oke, terima kasih telah bersama kami di MED Channel. Semoga video yang kami berikan ini memberikan manfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di MED Channel.